Halo, halo, halo. San, kita kemarin ngobrol sama driver Gojek. Bapak juga kemana-mana kan sering pakai Gojek. Ini kata Bapak, usaha apa sih sekarang yang paling memungkinkan dalam kondisi ya susah lah, kita serba susah seperti ini, apa gitu. Kata dia udah pernah ngalamin jadi driver Gojek. Terus sebelumnya dia bisa sambil ini kerja juga di Toyota, dealer Toyota. Jadi dia habis absen terus jadi Gojek driver, nawar-nawarin ke penumpangnya. Terus jadi dapat konsumen juga, dia ini juga nawar-nawarin apartemen gitu, sewa apartemen gitu. Dan itu emang jenis pekerjaan di kita sama di luar negeri mungkin beda. Kalau luar negeri kan kita susah kalau kerja untuk sambilan gitu. Kalau di kita bisa sambil kerjain sambil kerja yang lain. Yang penting kita tetap usaha. Nah, kita pengen masukan dari teman-teman. Kira-kira buat usaha di tahun berikutnya itu, besok kita tahun 2021 San. Kondisi kita makin lama makin sulit karena kita udah pernah ngobrolkan, kita secara jumlah penduduk makin banyak. Sehingga makin susah kan. Misalnya kita serumah nih, tadinya serumah misalnya cuma abang doang satu gitu. Terus anak jadi 10, kan lebih susah kan? Bener nggak? Iya, tetangga bapak anaknya sampai 12, istrinya juga ada yang 12 itu. Galak lagi. Ini sekalian kita minta masukan ke teman-teman. Kita mau nawarkan giveaway ini, rahasia bisnis Rasulullah. Ini di sini ada 12 rahasia besar kepemimpinan Rasulullah dalam membangun mega bisnis. Yang kalau selalu nggak tahu ya, yang selalu untung sepanjang sejarah. Ini kan judulnya ya, ini Profesor Laude Kamaluddin gitu. Ini rahasia bisnisnya, kita di isinya, daftar isinya. Bisnis pertama, menjadikan bekerja sebagai ladang menyebut surga katanya. Rahasia bisnis kedua, dalam dunia bisnis, kejujuran dan kepercayaan tidak boleh ditawar sama sekali. Kita juga udah sampaikan kan San, bahwa kita tuh harus jujur. Kalau nggak jujur repot kita. Kayak COVID aja, orang banyak yang nggak jujur, akhirnya banyak yang ketularan. Terus ketiga, tidak bisa cuma mimpi, tapi harus jaga mewujudkan mimpi. Jadi harus usaha kan. Kita juga disampaikan bahwa kita perlu usaha gitu. Terus berpikir visioner, kreatif, dan siap menghadapi perubahan. Nah, kita kondisinya sedang berubah nih. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kita harus terus siap menghadapi perubahan. Kemudian Rasulullah memiliki planning dan goal setting yang jelas. Jadi harus jelas kita. Misalnya pelajar, udah selama jadi pelajar, belajar aja, jangan bisnis. Karena kalau sekolah sambil usaha itu nanti lupa, terbuai sama uang. Uang itu banyak kamuflasenya. Jadi nanti aja ngurusin uangnya. Kalau udah selesai sekolahnya gitu San. Terus pintar mempromosikan diri. Kalau nggak salah mempromosikan diri itu dengan kejujuran juga. Terus menggaji karyawan sebelum kering keringatnya. Kita nggak boleh menunggu-nunggu, karena karyawan tuh, orang yang bekerja itu butuh gaji. Jadi kasih dia sebelum kering keringatnya. Jangan dibesok-besokin, nanti ditunda tuh. Jangan, nggak boleh begitu kita. Kemudian mengetahui rumus bekerja dengan cerdas gitu. Jadi bekerja itu bukan hanya kita kerja keras, tapi kerja cerdas juga. Terus mengutamakan sinergisme gitu. Jadi kita harus bersinergi dengan segala kondisi, dengan segala peralatan, tool apa segala macam. Terus berbisnis dengan cinta. Kita harus mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati kita gitu. Gak boleh kita pilah-pilah siapapun. Semua itu ciptaan Tuhan dan kita harus kasih. Terus pandai bersyukur dan berucap terima kasih. Kita paling, kalau menurut pengalaman Bapak dan penelitian San, di kita itu paling susah itu ucapan terima kasih San. Orang dikasih apa-apa tuh bukannya terima kasih, kalau suka ngeledek, suka malah jadi salah gitu. Tapi nggak apa-apa, terserah mau terima kasih kayak mau enggak kayak gitu. Menurut penelitian kita lebih mudah untuk meminta maaf daripada mengucapkan terima kasih katanya. Karena kita manusia itu sering melakukan kesalahan, udah gitu minta maaf, terima kasih enggak gitu. Kemudian be the best, menjadi manusia paling bermanfaat. Jadi be the bestnya itu bukan best terhadap orang lain, tapi diri kita. Kita hari ini harus lebih baik dari kemarin gitu. Itu harus, tidak boleh ditawar, harus gitu. Terus penutupnya trusty dan amanah. Jadi ketika kita dapat kepercayaan, ini ada Bapak, ini juga harus ini ya, harus ketika dapat kepercayaan kita harus pegang teguh kepercayaan itu. Nah ini
bahwa udah ini nih. Seorang mukmin itu pandai, cerdik, waspada, hati-hati, teguh, memberani, tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu perilaku setan, San. Manusia itu tidak usah tergesa-gesa. Berilmu dan sederhana dalam hidupnya. Kita harus sederhana, nggak usah sok pamer, sok gaya depan orang, nggak usah. Nggak perlu seperti itu. Terus kita juga udah nyampaikan di video kita bahwa pekerjaan yang paling mulia itu pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan kita sendiri, San. Dengan upaya kita sendiri. Tangan itu analogi gitu, bisa oleh kaki, oleh apa, yang penting upaya kita gitu, kita berupaya. Di sini di hadis riwayat Bukhari disebutkan, tidak ada satu makanan pun, tidak ada satupun makanan yang lebih baik daripada yang dimakan dari hasil keringatnya sendiri. Bapak waktu kecil dulu, waktu umur 5 tahun pernah jualan es, kan, dagang es bambu gitu, keliling kampung. Bahu bapak sampai merah itu, pulang itu bukan sore, maghrib. Ini sampai keluar air mata ngelihat bapak, nggak pakai sendal lagi. Cuman bapak merasakan, nah itu bapak ingat sampai sekarang, udah 40 tahun yang lalu, San. Bapak makan es itu hasil bapak beli es gitu, beli es hasil dagang gitu, dagang es juga, dapat duit itu 125 perak. 125 perak loh, 125 rupiah. Bapak, oh iya, bapak kedorong mobil orang juga. Mobil orang mogok, bapak dorong, dikasih uang sama dia gitu, berapa gitu. Bapak beliin es. Wah, itu nikmatnya, San. Sampai sekarang bapak masih terasa. Itulah ini bukti sok nanti Maisan merasakan. Tapi jangan sekarang, San. Sekarang Maisan sekarang sekolah. Nanti kalau udah kerja gitu, nanti akan merasakan betapa nikmatnya segala sesuatu yang kita dapatkan dengan keringat kita sendiri, bukan hasil dari orang lain gitu. Enggak begitu. Jadi pekerjaan yang paling mulia adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan kita sendiri. Itu dagang, itu yang kedua urutannya, kita terpaksa aja gitu. Yang utama adalah pekerjaan yang kita kerjakan sendiri. Nah, kita tawarin giveaway ini, buku Rahasia Bisnis Rasulullah. Tolong kalau yang berkenan, tapi jangan dilihat ininya ya, harganya. Harga itu jangan dilihat lah, yang penting itu value, artinya buat kita. Kita mohon teman-teman komentar, beri kami masukan, kira-kira apa ya, usaha apa yang kira-kira memungkinkan untuk di masa depan, masa besok, kondisi kita yang makin serba sulit. Ini ada tolong lihat di playlist kita nih. Ini playlist kita ada hidup lebih baik, San. Hidup lebih baik. Tolong di sini buka, pakai teman-teman pakai wifi gratisan aja, nggak usah pakai itu. Iklannya mau skip silakan, mau ditonton silakan. Kalau kurang mau ngasih kami, terima kasih, nanti kita kasih nomor rekening. Gitu. Kira-kira ini hidup lebih baik, tolong dilihat dan komentar di video ini. Kira-kira usaha apa gitu yang masih memungkinkan untuk masa mendatang. Nanti yang terpilih, komentar terpilih akan kami kirimi buku ini, Rahasia Bisnis Rasulullah. Intinya adalah kejujuran. Dalam buku ini. Gitu. Bisnis itu bisa macam-macam, San, bukan hanya dagang doang. Perniagaan gitu. Urusan bisnis itu kalau di bahasa Inggris itu urusan gitu. Kira-kira demikian, San. Ada yang Maisan sampaikan? Tidak ada. Oke, nanti silakan teman-teman kita saling sharing ya. Untuk sementara demikian. Awesome, San? Awesome.